Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Decolor DC001 yang ada atau yang saya pegang ini merupakan generasi yang kedua, berbeda jika dibandingkan dengan generasi yang pertama. Walaupun demikian, ada yang mengatakan sebenarnya antara generasi pertama dengan generasi yang kedua ini secara fitur adalah sama saja, hanya berbeda dari casingnya. Ada yang bilang begitu ya. Nah, makanya ini kita review, kita lihat perbedaannya nanti dengan versi generasi yang pertamanya. Nah, untuk dusnya jelas berbeda jika dibandingkan dengan versi yang pertama, seperti yang teman-teman lihat. Namun, jika kita perhatikan dari segi kodenya atau tipenya adalah sama ya, yaitu DC001. Mendukung untuk YouTube, kemudian resolusi adalah Full HD dan bisa juga terkoneksi ke jaringan Wi-Fi, namun harus menggunakan USB Wi-Fi dongle. Sementara untuk fitur-fitur yang lain kurang lebih sama saja seperti STB kebanyakan, kecuali yang membedakannya ada beberapa STB yang sudah mendukung HEVC H265 dan ada beberapa yang tidak. Yang ini baru mendukung untuk H264 saja. Nah, ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, di mana kita tuh mendapatkan user manual. Kemudian ada kabel RCA, namun tidak ada kabel HDMI. Kabel HDMI harus dibeli secara terpisah. Baterai sudah ada, kita dapatkan. Kemudian untuk remote control, nah remote controlnya kelengkapan tombol teman-teman dapat lihat ya, seperti ini. Dan tombol-tombolnya ini juga cukup nyaman ya pada saat kita tekan. Namun untuk kelengkapan tombol sama seperti kebanyakan yang sebelumnya pernah kita review, seperti yang sudah disampaikan. Secara fitur, untuk remote control ini tidak mendukung infrared learning function, jadi tidak bisa dipakai untuk mengcopy tombol-tombol pada remote control yang lain. Jadi ini tidak bisa dipakai sebagai pengganti remote televisi. Kemudian untuk STB-nya sendiri, terbuat dari full metal, sama seperti STB Decolor ya, yang DC001 versi yang pertama. Nah, seperti itu ya. Kemudian ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, kemudian samping kanan dan samping kiri, termasuk pada bagian bawahnya. Sehingga nih membuat sirkulasi harusnya ya, sirkulasi udaranya menjadi lancar sehingga tidak akan terjadi overheat. Tapi nanti akan kita coba tes ya suhunya. Nah, ini merupakan bagian front panel. Jika kita perhatikan untuk kelengkapan tombol sangat lengkap sekali. Jadi dengan tanpa menggunakan remote control pun maka bisa tetap dioperasikan. Ada tombol power, menu, kemudian plus minus, panah kiri kanan, kemudian tombol OK juga sudah tersedia. Ada LED display di bagian yang saya tunjuk ini, kemudian satu buah port USB pada sisi bagian depan. Kemudian pada sisi bagian belakangnya, di mana di sini terdapat RF in untuk terhubung ke antena indoor maupun outdoor, kemudian loop apabila kita ingin memparalelkannya, koaksial untuk audio digital, kemudian HDMI out, dan di sini juga pastinya terdapat port RCA untuk televisi tabung. Nah, seperti itu ya. Dan tidak terdapat port USB pada sisi bagian belakang. Jadi port USB itu satu-satunya yang kita dapatkan pada bagian front panelnya saja. Jadi satu port USB-nya. Mudah-mudahan saja satu port USB ini mendukung dengan menggunakan USB hub begitu. Selanjutnya kita akan coba gali lebih dalam lagi ya terkait dengan fitur-fitur yang terdapat pada STB Decolor DC001 generasi yang kedua ini. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Decolor DC001 generasi kedua. Dan berikut ini perbedaan fisik Decolor generasi pertama dengan generasi yang kedua. Decolor merupakan brand baru untuk perangkat elektronik terutama untuk STB televisi digital. Tidak terdapat keterangan sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS, di mana kedua fitur tersebut adalah fitur wajib untuk setiap STB TV digital yang beredar di Indonesia. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi tengah sehingga gampang untuk dilihat. Sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 27,2 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 43,7 derajat Celcius, suhu yang tergolong adem. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat, yang mungkin saja bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Namun agar lebih aman tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin.
seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Tidak ada delay pada respon remote control sama sekali. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya tidak memiliki fitur infrared learning function sehingga tidak dapat digunakan untuk mengcopy tombol pada remote televisi. Sama dengan generasi sebelumnya, terdapat tombol untuk akses yang lebih cepat pada remote control. Di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat untuk kategori STB yang menggunakan chipset M-Star, dengan tampilan simpel namun tetap eye-catching. Tampilan user interface hanya berbeda di komposisi warna saja dengan Decolor generasi pertama, dengan desain merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset M-Star pada umumnya. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, namun tidak terdapat informasi BOR. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya tidaklah akurat. Hal ini terlihat untuk persentase untuk semua MUX yang lock di lokasi saya terlihat di angka 100%, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun begitu, tunarnya cukup sensitif. Semua MUX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX dengan sinyal yang rendah yaitu Viva Group, dengan hanya menggunakan antena biasa saja yaitu push-on tanpa booster. Sebagai tambahan informasi, antena dicabangkan dengan menggunakan CATV untuk 4 televisi. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Decolor generasi pertama dan Evercost Max Megabox terbaru. Berbeda dengan STB chipset SunPlus di mana audio terjadi overvolume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambarnya pun juga cukup tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mod perpindahan ini terdapat pilihan mod black screen dan freeze. Memiliki hanya 4 kelompok channel favorit saja, dengan nama tidak dapat untuk di-rename atau diubah, memudahkan saat menentukan channel tertentu yang sering ditonton. Channel juga dapat diurutkan dan namanya pun juga dapat untuk diganti. Karena upaya yang dilakukan oleh Pak Edi untuk menjaga pola hidup. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Kenapa begitu? Karena kita udah siap nih, Bapak. Ini kita sudah siap mengantar besok nih kan, karena sama dengan STB yang lain, Decolor generasi yang kedua ini juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. STB ini memang hanya memiliki satu port USB saja. Bagi yang membutuhkan lebih dari satu port USB, kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan USB hub. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Agar tidak rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, simple dan user-friendly sehingga mudah dalam penggunaan. Pada menu installation untuk pencarian ada dua pilihan, yaitu auto search dan manual search. Selain itu juga terdapat antena power dan location code. Nah, agar WS berjalan baik, jangan lupa untuk masukkan location code atau kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Sementara antena power jika di-on-kan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Tambahan pada menu ini jika dibandingkan dengan Decolor versi yang pertama atau generasi yang pertama adalah terdapat submenu channel type dengan 3 pilihan yang tersedia yaitu all, free, dan scramble. Menu apps berisikan aplikasi streaming yang didukung seperti YouTube, TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Aplikasi tersebut berjalan lancar. Disarankan untuk menggunakan internet dengan bandwidth minimal 20 Mbps. Untuk fitur search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Begitu juga dengan TikTok dan WeTV, namun pengguna tidak dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. Kita dapat mengatur resolusi gambar pada menu picture, dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Gambar bening sangat memanjakan mata. Berikut kualitas video termasuk audio pada Decolor DC001 generasi kedua, tanpa diedit langsung di-capture dari perangkat ini. Dan inilah perbedaan kualitas gambar jika dibandingkan dengan Decolor generasi yang pertama. Untuk melakukan manajemen channel dapat memilih opsi program edit.
seperti untuk mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Menu option berisikan pilihan untuk pengaturan bahasa, subtitle, audio, dan beberapa pengaturan lainnya. Walaupun harganya murah, STB ini mendukung Dolby Audio, audio dengan suara bening dengan perangkat yang mendukung. Untuk menikmati fitur ini, silakan atur Digital Audio Out ke BS Out. Submenu program pada menu option berisikan pilihan sebagai berikut. Opsi LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Sangat disayangkan sekali STB ini tidak dilengkapi dengan opsi acu untuk update channel secara otomatis. Opsi USB berfungsi untuk pengaturan multimedia seperti foto, video, dan rekaman. Menu multimedia berfungsi sebagai media player, dapat digunakan untuk memutar file musik, foto, movie, atau film, dan file hasil rekaman channel tertentu. Berikut pilihan submenu pada sistem. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih Restore Factory Default. Hal ini perlu dilakukan terutama di saat selesai melakukan upgrade firmware. Menu Network adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT7601. Tidak mendukung USB Ethernet adapter dan USB 3G 4G modem serta USB tethering. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan secara offline saja melalui menu upgrade. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Dengan memilih menu version, maka kita dapat melihat jenis chipset yang digunakan. Berikut informasi lain terkait software dan hardware pada STB ini. Nah, jika kita perhatikan tidak terdapat fitur mirroring ataupun casting, termasuk fitur weather atau cuaca untuk ramalan cuaca beberapa hari ke depan. Beberapa fitur lain yang biasanya terdapat pada STB lain seperti RSS Reader juga tidak ada beserta IPTV Player. Secara umum dari segi fitur dan kestabilan performance, Decaler DC001 generasi kedua ini sama saja dengan Decaler generasi pertama. Cukup baik dengan tampilan grafik user interface yang menarik dan mudah untuk digunakan. Namun sayang saja belum mendukung HFC H265 dan remote control tidak memiliki fitur infrared learning function. Decaler DC001 generasi kedua ini merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur, dalam keadaan menyala hanya 5,2 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman, colokan tidak dicabut saat STB sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Decaler DC001 generasi kedua memiliki tuner yang sensitif. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti YouTube dan lainnya, namun tidak mendukung sebagai IPTV player. Tidak mendukung untuk casting ataupun mirroring, namun terobati dengan gambarnya yang tajam. Suhu adem, tombol pada front panel sangat lengkap, eye catching sehingga enak dipandang mata. Dengan mengenyampingkan harga jual saat ini, dengan segala fitur yang dimilikinya, STB ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Cocok bagi yang mencari STB yang mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like. Jika tidak, silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.